warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam BJJ. Para peserta BJJ, Bapak Ibu sekalian, dan juga saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia, selamat pagi. Semangat hari ini. Udara sangat cerah sekali dan matahari menghangatkan hati kita agar selalu bersemangat untuk kegiatan atau aktivitas hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang deskripsi tanaman kakao. Tanaman kakao kemarin pada kuliah yang pertama sudah saya sampaikan, tanamannya tinggi, berupa batang pokok, kemudian ada percabangan, dan tingginya bisa sampai kira-kira 10 sampai dengan 15 meter kalau itu tanpa perawatan. Namun pada upaya budidaya kita akan melakukan perawatan agar petiknya mudah. Karena kalau tidak dilakukan, kalau tanamannya sangat tinggi sekali, ya petiknya kita nanti akan kesulitan. Tanaman kakao itu adalah termasuk tanaman dikotiledon. Kalau dikotil berarti akarnya tunjang. Akarnya tunjang artinya terus-menerus mencari air, biasanya akar tunjangnya ke bawah bisa sampai dengan 10 meter dan bahkan kemungkinan juga bisa 15 meter akar tunjang karena mencari air. Tetapi kalau air itu ada airnya dangkal, maka akar-akar tanaman juga akan berada di sekitar lapisan tanah di atas. Jadi kira-kira kalau permukaan air tanahnya dangkal, maka dia berada pada sekitar 50 cm atau 75 cm dari permukaan tanah. Itu di dalam perakaran. Lalu dari akar itu muncullah batang, kan, ya. Tanaman kan begitu, ada batang utama. Batang utama ini pada ketinggian tertentu nanti akan bentuk cabang. Antara kira-kira 1 meter sampai dengan 2 meter batang itu akan membentuk cabang. Cabang yang terbentuk nanti bisa bercabang 2, bisa bercabang 3, bisa 4, bisa 5. Tapi seyogianya yang ideal kita akan bentuk 3 cabang saja. Nah, dari cabang yang pertama keluar dari batang pokok ini tadi itu dinamakan dengan jurjet. Jurjet adalah cabang yang keluar pertama kali. Jurjet yang ideal itu kira-kira 120 cm. Karena apa, saudara sekalian? Karena di batang utama nanti itu tempat atau bantalan tumbuhnya bunga dan buah. Di jurjet yang ketiga, yang tiga jurjet begini, ini semua nanti juga merupakan bantalan bunga dan buah. Dan juga termasuk ranting-ranting daripada cabang itu juga nanti akan tumbuhlah bunga dan buah kakao di situ. Nah, cabang yang sudah keluar dari jurjet, ya, itu masih akan tumbuh cabang-cabang lain atau ranting-ranting yang lain. Ada 2 cabang yang akan tumbuh dari tunas awal. Kalau tunas itu tumbuh mengarah ke atas terus vertikal begini, ya, jadi ini jurjet, kemudian ini ada tumbuh tunas ke atas, itu adalah namanya cabang autotrop. Namun ada juga yang akan tumbuh lateral, ini adalah plagiotrop yang lateral. Sama dengan, ingat pelajaran kita kopi yang kemarin juga begitu, kan, ada cabang autotrop, ada cabang plagiotrop. Yang autotrop adalah tunas air, yang ini bisa dipelihara nanti mana yang bagus-bagus saja. Yang plagiotrop adalah tempat nanti tumbuhnya bunga dan buah. Itu dari cabang. Kemudian daunnya ada daun-daun yang lebar-lebar. Daunnya ini lebar. Daunnya lebih lebar daripada daun mangga. Jadi memang kakao itu awal tumbuhnya kan
tanaman hutan. Jadi dia kanopinya besar, merambah kemana-mana kalau tidak dilakukan pangkasan. Makanya tanaman kakao itu adalah bahwa kita harus selalu mangkas, pandai mangkas supaya tanamannya tidak terlalu tinggi. Artinya bahwa kalau kita melakukan panen itu bisa lebih mudah karena tanaman tidak terlalu tinggi. Ya. Ada khas spesifiknya dari tanaman kakao dibandingkan dengan tanaman-tanaman tahunan lainnya. Ya, kakao itu termasuk tanaman berkayu dan tanaman tahunan. Hidupnya kakao bisa 25 tahun. Dan kalau pemeliharanya baik bisa 30 sampai 40 tahun. Ya. Khasnya adalah tanaman kakao itu berbuah terus-menerus tanpa kenal waktu. Musim hujan berbunga-berbuah, musim kemarau berbunga dan berbuah. Itulah keistimewaan kakao. Jadi, lalu kapan panennya? Lah, kapannya setiap saat panennya. Bisa sebulan sekali panen, bisa 2 minggu sekali, bisa seminggu sekali. Karena panennya mesti dipilih yang paling bagus saja, yang sudah masak, berwarna kuning, masak, lalu dipanen. Jadi panen ini juga begitu. Panennya itu lumintu istilahnya, terus menerus lestari. Itu panennya kakao. Jadi tidak menunggu seperti tanaman lain, nanti ada musim buah kopi, musim buah mangga, musim buah apa saja, tapi kakao itu terus menerus berbuah. Ya, dan siapa yang paling suka kepada tanaman kakao itu adalah ibu-ibu. Karena apakala butuh sedikit untuk mau beli apa saja untuk masak di rumah, itu tinggal ambil kita panenkan saja. Dan ada laporan dari Poliwali Mandar kalau tidak salah, dia kebunnya sangat bagus dan tanamannya jumlahnya populasinya ideal. Dia katanya setiap hari bisa panen. Luar biasa kan? Itulah keistimewaan tanaman kakao. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu yang kami sampaikan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJJ.